Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dengan aku Dia, ibu 4 anak krempeng. Video ini aku mau sharing lagi. Nah, kali ini aku mau sharing pengalaman aku gimana sih rasanya melakukan persalinan operasi sesar, itu gimana rasanya. Dan di akhir video aku akan juga kasih tips bagaimana cara perawatan luka operasi sesar ya, infeksi dan luka operasi sesar setelah luka perban gitu ya. Aku akan share semuanya di sini. Kalau kalian suka sama video yang kayak gini, jangan lupa like video ini, share ke sosial media yang kalian punya dan teman-teman kalian. Kalau kalian suka banget video sharing kayak gini, jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan subscribe kalau kalian suka sama konten-konten yang ada di channel ini. Ya udah, kita langsung aja ke videonya. Nah, siapa yang di sini akan melakukan operasi sesar dan ini adalah pengalaman pertama kalian? Pasti kalian kepengen tahu kan, dan nge-search ke YouTube dan kepengen cari info tentang itu. Nah, video ini cocok untuk kalian tonton sampai habis. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, aku bukan tenaga ahli kesehatan, aku bukan dokter, aku bukan bidan, pokoknya aku bukan ahli kesehatan di sini. Jadi semua yang aku share di sini pure berdasarkan pengalaman aku ketika aku operasi sesar di anak aku yang keempat. Hari pertama itu hari terberat kalau menurut aku, karena aku di situ batuk parah, pilek parah sih sebenarnya, tapi tidak batuk pun memang sakitnya luar biasa, semeriwing banget di bagian situ. Kalau nggak dikasih antibiotik sama anti nyeri, aku nggak tahu deh rasanya itu seperti apa kalau nggak pakai itu gitu ya. Nah, hari pertama kalian akan ngerasain sakit di bagian luka jahitan itu ketika nanti obat biusnya berangsuran hilang. Oh iya, di sini aku lupa nambahin, kalau misalnya obat biusnya itu hilang, kita akan merasakan dingin yang dingin gigil banget ketika obat bius itu berangsuran hilang gitu. Awalnya rasanya pedes-pedes gitu, kayak kita tuh pakai koyo cabe tapi banyak banget, rasanya pedes, rasanya perihnya tuh seperti lukanya luka gede gitu, jadi berkali-kali lipat rasa perihnya. Dan kalau misalnya kita bergerak itu akan merasa sakit 2 kali lipat lebih dari itu. Sedangkan di hari pertama kita dituntut untuk dokter sama bidannya kita untuk bergerak miring kiri sama miring kanan. Apalagi misalnya kalau kalian memang ada niat untuk kasih full ASI ke bayi kalian, terpaksa kalian harus miring kiri miring kanan, karena itu adalah salah satu cara untuk memberi ASI ke bayi kalian. Udah nggak bisa pipis sendiri, hanya berbaring aja, nggak boleh ngapa-ngapain, dan kita ngerasain rasa sakit yang sisa jahitan tadi tanpa bisa kita ngelakuin apa-apa. Nah, hari kedua itu udah agak lumayan rasa sakitnya, memang masih sakit tapi tidak sesakit di hari yang pertama. Nah, hari kedua itu kita udah bisa belajar duduk. Nah, di situ udah mulai nih setengah duduk, terus seperempat duduk gitu. Biasanya kan di tempat tidur rumah sakit itu bisa diatur kan tinggi senderannya. Nah, itu dimainin aja. Nanti kalian bisa latihan duduk dari sana. Di hari ketiga kita udah lepas selang kencing. Nah, di situ kita udah bisa ke WC sendiri, udah bisa duduk sendiri, dan udah bisa jalan sendiri. Nah, memang di bagian situ jahitannya masih terasa sakit, tapi sakitnya tuh berangsuran membaik. Di hari ketiga itu kita udah bisa beraktivitas dan kita udah bisa ngejengukin bayi kita, atau kita udah bisa lah gendong sekali-kali untuk nyusuin duduk gitu ya. Nah, untuk di hari keempat ini, hari keempat biasanya kita udah disuruh pulang dari rumah sakit. Nah, di hari keempat ini kita udah bisa mandi sendiri tuh, dan perban luka sesar kita akan dibuka di hari keempat. Nanti dokter akan cek gitu gimana keadaan jahitan tersebut, bagus atau enggak. Di hari pertama 2, 3, 4 perawatan di rumah sakit itu, mereka lalu kasih kita antibiotik sama anti nyeri. Itu udah pasti dikasih setiap hari, kayaknya satu hari bisa 4 kali deh kayaknya, 4 kali atau enggak 3 kali gitu dalam satu hari. Mereka akan suntikkan cairan itu di infus kita. Itu semeriwing banget rasanya, ngilu di bagian jarum infus gitu. Tapi anehnya aku pernah 1 kali itu dimasukin obat anti nyeri sama bidannya, itu sama sekali nggak sakit. Kayaknya bidannya tuh lebih pintar masukin obat anti nyerinya, kayak dimainin gitu infusnya, sehingga aku tuh nggak ngerasa sakit sama sekali, nggak ngerasa ngilu sama sekali. Sayangnya bidan pinter kayak gitu cuma 1. Oke, kayak biasa ini anak aku bangun, jadi ya sambil nyusuin kayak biasa. Di depannya ada yang ganggu juga, si Hanan suaranya. Maklum ya. Jadi kita langsung aja masuk tips ke perawatan
luka operasi sesar yang infeksi dan luka operasi sesar pasca buka perban atau perawatannya di rumah tuh seperti apa sih? Nah, jadi yang pertama, aku akan sharing di sini bagaimana aku ketika merawat luka operasi sesar aku saat infeksi. Pas waktu aku pulang, dokternya tidak pasang perban lagi ke luka operasi sesar aku. Sedangkan aku pulang itu jauh banget, dan kalian tahu kalau Indonesia ini negara tropis, udah pasti panas banget. Di bagian luka operasi sesar itu kan nggak boleh lembab, harus tetap kering, bersih, higienis kan. Dan kalau misalnya nggak diperban lagi, bakal lembab di sana karena kita pakai daleman, dan biasanya daleman kan lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi itulah salah satu penyebab aku mengalami infeksi di bagian luka operasi sesar aku. Di sini aku sharingnya perawatannya itu aku dirawat sama bidan yang dekat sini. Untungnya ada bidan yang bisa kasih pertolongan ke aku, jadi aku nggak perlu bolak-balik jauh ke rumah sakit sana, karena untuk ke rumah sakit gede itu aku harus melakukan perjalanan 2 jam dengan mobil. Aku minta liatin tuh jahitan aku, karena di jahitan aku pas waktu aku lihat di bagian luka jahitan itu keluar cairan warna merah dan warna putih seperti nanah kayak gitu. Itu ciri-ciri kalau luka operasi sesar kita itu terjadi infeksi. Setelah 4 hari pasca aku operasi, waktu itu aku dicek tuh sama bidannya kalau luka jahitan aku tuh sebenarnya udah sebagian kering, tapi ada bagian di ujung-ujungnya itu belum kering. Jadi di situ aku dielapin pakai air infus, jadi dingin gitu, enak gitu dilap pakai air infus. Terus bidannya kasih salep di bagian yang belum kering jahitannya. Terus diplesterin anti air. Nah, di situ aku diplesterin tuh bagian luka jahitan aku. Setelah diplester, ibu bidannya bilang aku suruh balik lagi setelah 3 hari. Setelah 3 hari itu aku balik lagi ke bidannya, terus cek ulang lagi, plesternya dibuka, dan ibu bidannya bertanya gitu apakah masih ada keluar cairan putih dan merah tadi, darah sama nanah tadi gitu ya. Kata aku bilang masih di tengah-tengahnya. Nah, setelah itu si ibu bidannya periksa lagi tuh, cek, terus dia kayak dipencet-pencetnya gitu di bagian luka, apakah kayak ada keluar gitu, dilihatnya ada keluar cairan itu atau enggak gitu. Ternyata enggak, jadi cairannya itu cuman cairan karena lecet di bagian luka jahitan tadi. Jadi aku dikasih salep lagi dan dipasangin perban, dan enggak dikasih plester anti air lagi. Jadi cuman perban gitu aja, jadi ditempelin gitu aja biar di bagian situ tetap steril dan enggak lembab lah gitu ya. Dan ibu bidannya suruh aku balik lagi 3 hari kemudian. Nah, 3 hari kemudian aku balik lagi dan aku cek lagi, alhamdulillah di situ luka jahitan aku udah benar-benar kering. Sampai sekarang aku ngerasa aku udah cukup baik gitu ya. Emang belum 40 hari, jadi aku belum kayak ngangkatin yang berat-berat, terus aku cuman gendongin anak aku, nyusuin anak aku gitu aja. Aku nggak ada kerja yang berat-berat lah, kayak geser lemari, geser tempat tidur, atau misalnya aku ngangkat air yang banyak gitu, enggak. Jadi aku masih kerja yang ringan-ringan aja. Itu tadi cerita aku mengalami infeksi pada luka jahitan operasi aku. Nah, di sini aku langsung aja share tipsnya. Gimana gitu agar luka operasi sesar itu enggak infeksi, dan gimana perawatannya setelah buka perban. Tips yang pertama yaitu kalian harus perbanyak makan makanan yang mengandung protein. Ikan itu bagus banget, apalagi kalian bisa nemu ikan gabus, itu bagus banget. Kalau kalian tidak menemukan ikan gabus mentah gitu yang bisa kalian goreng, kalian bisa beli ekstraknya. Itu udah banyak banget jual di luar sana atau jual di online, kalian bisa beli di apotek juga ada. Itu kalau aku nggak salah ekstrak ikan gabus, pil ekstrak ikan gabus atau apa, itu kalian bisa beli. Kalaupun kalian nggak bisa beli itu, ya udah perbanyak aja makan ikan apa aja boleh, hantam aja, makan aja, yang penting ikan. Pokoknya banyakin protein, banyakin makan sayuran, banyakin makan buah-buahan, dan jangan makan cabai kalau kata aku ya. Usahakan kalian kalau makan sayur itu masaknya bening-bening aja gitu, agar luka operasi kalian itu cepat gitu pemulihannya. Kalau misalnya kalian mandi, kalian tuh bisa bersihin tuh bagian luka sesarnya, kayak disabunin gitu, kayak sambil dipijet, dibersihin lagi seperti mandi kayak biasa gitu. Kalian bisa gosok di bagian luka jahitan tersebut kalau jahitannya sudah kering ya. Naik dari mandi, kalian bisa lap-lap
ngelap di bagian luka jahitan itu dengan handuk bersih. Jangan pakai handuk mandi ya, karena handuk mandi biasanya suka masih kotor kan, karena kita ngelap-ngelapin ke lain. Jadi pakai aja handuk kecil khusus untuk ngelap bagian luka jahitan tadi. Jadi lebih higienis dan di bagian situ juga kering. Nah itu aja sih sebenarnya. Jadi kalian gak perlu beli obat Cina yang 1.200.000 itu. Kalian tinggal balik lagi ke makan sehat dan tinggalin makan cabai dulu, nggak usah makan cabai gitu ya. Sampai 40 hari kalian laluin. Oke, sekian videoku hari ini. Semoga video ini menjadi informasi untuk kalian yang lagi mau punya rencana untuk operasi sesar, dan ini merupakan operasi sesar pertama kalian. Jangan nervous, tetap semangat karena kita akan ketemu sama calon bayi yang ada di perut kita. Jadi kita harus semangat. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.